Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ringkasan materi untuk program linear. Jadi sebelum belajar program linear itu ada beberapa hal yang harus kita pelajari sebagai syarat untuk memahami program linear. Yang pertama, pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Yang pertama nih, misalnya kita belajar satu ini dulu ya, satu variabel. Misalnya ada X sama dengan 1. Itu kan kalau kita buat di garis bilangan ya, ini 0, 1, 2, min 1, min 1, min 2, ini 2. Jadi kalau 1 itu kan berarti di sini kan. Nah, kalau X sama dengan 2 itu berarti ini. Kalau X sama dengan min 1 berarti di sini. Nah, kalau pertidaksamaan itu misalnya X itu lebih dari 2, itu berarti kalau kita buat garis bilangannya 1, 2, min 1, ini min 2. Nah, kita uji coba nih. Apakah 0 masuk lebih dari 2? Enggak ya. Salah ya, berarti dia bukan wilayahnya. Jadi wilayahnya itu adalah ke kanan gitu. Jadi seluruh bilangan yang berada di sebelah kanan ini, kita contoh uji coba 1 lah 3. 3 lebih besar dari 2 ya. 3 lebih besar dari 2. Karena 3 lebih besar dari 2, otomatis betul kan. Jadi seluruh wilayahnya ini pasti benar. Jadi kita uji coba aja 1 titik. Kalau saya sih lebih suka menguji coba dengan 0, karena lebih gampang. Nah itu ya. Tapi ini lingkarannya itu kosong nih. Kenapa lingkarannya kosong? Karena nggak ada sama dengannya. Gitu ya. Terus kalau misalnya lagi nih, X kurang dari atau sama dengan min 1. Itu berarti 0, 1, 2, ini min 1, ini min 2. Kita uji coba saja 0. Apakah 0 betul kurang dari atau sama dengan min 1? Salah ya. Berarti kalau dia salah 0, berarti dia ke sini nih. Nah, wilayahnya. Terus kita hasil. Karena dia ada sama dengan nih, berarti masuk nih. Jadi bulatannya penuh. Nah, gitu ya. Ini disebut dengan pertidaksamaan. Yang kedua, kita akan bicara tentang persamaan garis. Persamaan garis. Kalau persamaan garis ini misalnya gini, 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Misal, ini kan bisa disederhanakan ya. Harus sederhanakan saja deh. X tambah 2Y sama dengan 4. Nah, ini kita diminta untuk menggambar nih. Menggambar. Gimana cara menggambar ini? Caranya? Ya, kita itu ya. Yang pertama, X-nya kita misalkan sama dengan 0, kita substitusikan. Berarti kalau X-nya 0, X ditambah 2Y sama dengan 4. X-nya kita ganti 0, ditambah 2Y sama dengan 4. Berarti ini 2Y sama dengan 4 ya. 4 dan Y sama dengan 4 bagi 2, 2. Nah, untuk yang kedua, untuk Y-nya sama dengan 0. Gimana? Y sama dengan 0, berarti X ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. Kemudian X-nya sama dengan 4. Berarti titiknya berapa tuh? Titiknya 4,0. Yang ini titiknya 0,2. Setelah punya titik ini, 0,2 ya, kita gambar nih. Kita gambar. Gambarnya sekarang. Gambarnya adalah kita buat diagram Cartesius. 0,2, 1, 2 di sini, kemudian 4,0. 4,0 gimana? 1, 2, 3, 4. Ini ya, 4,0 lah. Kita buat garis. Kita buat garis ya. Nah, kayak gini. Inilah gambar dari 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Nah, sekarang kalau pertidaksamaannya, pertidaksamaan dari dua variabel. Persamaan linear dari dua variabel. Contoh, sebagai contoh, misalkan kita punya X ditambah Y itu lebih dari atau sama dengan 3 misalnya. Lebih dari atau sama dengan 3.
Itu tahapannya yang pertama sama kayak tadi ya. Kita buat garisnya dulu. Kita buat garisnya dulu. Buat garis. Kita misalkan dulu aja ya, x tambah y-nya sama dengan 3. Berarti yang pertama x-nya sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 3. Kalau y-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 3. Jadi titiknya berapa nih? Yaitu ini 0,3, kemudian yang ini 3,0. Itu gambar grafiknya ya. Kita buat dulu deh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita buat garisnya. Nah, ini 3,0 dan 0,3. Nah, sekarang setelah itu, yang kedua nih, kita uji coba. Uji coba. Seperti yang tadi, yang di satu garis bilangan. Kita uji coba pilih berapa titiknya? Ya, 0,0 aja. Kita uji cobakan, x tambah y kurang dari sama dengan 3. Apakah 0 ditambah 0 lebih besar atau sama dengan 3? Betul nggak? 3. Salah ya. Karena dia salah, berarti wilayahnya itu bukan yang ini nih. Kalau saya kasih arsir ini. Salah, karena dia bukan itu tadi. Bukan salah nih. Berarti wilayahnya adalah seberangnya. Karena kan 0,0 kan di sebelah sini ya. Berarti daerah penyelesaian itu sebelah sananya. Nah, kita arsir seperti ini. Gitu ya. Oke nggak nih? Dipahami ya. Jadi diuji coba saja. Kita uji coba. Lagi nih, misalnya contoh lagi ya, 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6 misalnya. Yang pertama langkahnya apa tadi? Yaitu cari garis. Cari garis. Terus yang kedua uji coba ya. Pertama cari garis nih. Cari garis. Kalau cari garis itu berarti kita buat persamaannya dulu ya. 2x ditambah 3y. Kita misalkan saja ini sama dengan lebih mudah ya. Kalau misalnya kok ini kurang apa? Pertidaksamaan ini sama dengan Pak, ya sama aja sih. Kita misalkan saja sih biar mudah perhitungannya. Yang pertama x-nya sama dengan 0. Kalau kita substitusikan x sama dengan 0 gimana tuh? 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6, 3y sama dengan 6 dan y sama dengan 2. Yang kedua, y-nya sama dengan 0. Saat y-nya sama dengan 0 berarti 2x sama dengan 6, kemudian x-nya sama dengan 3. Berarti titik ini adalah 0,2, kemudian titik ini adalah 3,0. Kemudian kita gambar dulu ya. Kita gambar. Pertama berapa tuh? 0,2. 1, 2, 0,2. Kemudian 3,0. 1, 2, 3. Nah, kalau kita tarik garisnya ini. Kita tarik garis. Nah, inilah gambarnya. Nah, ini 2, ini 3. Ya, langkah kedua adalah uji coba. Apa yang uji coba? Kita pilih aja 0,0. Kita uji cobakan kemana? Ya, ke ininya, ke pertidaksamanya. 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6. Kemudian 0 ditambah 0, karena 2 kali 0, 3 kali 0. 6, kemudian 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan 6? Betul nggak? Betul ya, berarti 0 masuk wilayah penyelesaiannya. Berarti yang kita arsir ini. Seluruhnya. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang sistem. Nah, sistem itu gimana? Misalnya gini. 1 itu ada 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 6 misalnya. Atau yang kedua itu adalah 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini adalah sistem ya. Kemudian kita batasi saja ini pada x-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0. Kalian jangan kaget ya dengan dua pernyataan di bawah ini. Ini sebenarnya menyatakan bahwa ini ada di kuadran 1 gitu aja. Sebenarnya hanya menunjukkan bahwa dia berada di kuadran 1. Gitu ya. Jadi jangan terlalu panik. Yang ditanya itu adalah gambarkan daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian. Jadi sama kayak tadi ya, menggambar hanya saja dia ada dua daerah yang kita gambar.
Jadi yang pertama kita gambar itu adalah, kita jawab ya, adalah 2x ditambah 3y, jangan kurang deh ini, lebih dari aja ya, boleh ya, gak apa-apa ya. Yang bawahnya lebih dari. Yang pertama itu kurang dari atau sama dengan 6. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, kita buat persamaan ya, 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6, kemudian 3y sama dengan 6, dan y sama dengan 2. Berarti yang pertama itu 0,2. Terus yang kedua, y-nya sama dengan 0. Berapa y sama dengan 0? Berarti 2x sama dengan 6, dan x-nya sama dengan 3. Berarti ini 3,0. Berarti gambar yang pertama itu adalah berapa itu? Kita ini ya, kita buat berarti 0,2 kurang besar ini kayaknya. Kemudian 3,023 di sini kita buat gambarnya, karena dia kurang dari, langsung aja ya, kalau kurang dari dia ke bawah itu, kalau disubstitusikan dia akan ke bawah. Tapi karena dia di kuadran 1 ya, kita tandai yang di kuadran 1 ini. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu ya. Nah, kemudian untuk yang pertidaksamaan 2, yaitu 3x ditambah 2y lebih dari atau sama dengan 6. Ini kalau kita coba x sama dengan 0, berarti 2y sama dengan 6, dan y-nya sama dengan 3. Jadi titiknya 0,3, terus yang kedua, y sama dengan 0, berarti 3x sama dengan 6, dan x sama dengan 2. Substitusi, titiknya 2,0. Berarti yang ini, yang titik yang kedua adalah 3,0 di sini. Kemudian titik yang kedua itu adalah berapa? 2,0 ya. Di bawah ini kita buat garis. Nah, ini. Karena dia itu lebih dari, berarti ke arah atas tuh. Ke arah atas ya. Jadi kalau misalnya kita ganti warna, misalnya kita ganti warna biru nih. Kita ganti warna biru. Yang tadi kan ke bawah tuh. Nah, ini ke atas. Ke atas ini. Nah, irisan keduanya itulah daerah penyelesaian. Jadi irisannya kan yang ini nih, daerah ini. Karena yang satu tadi ke bawah, yang satunya di ke atas. Jadi irisan ini. Kalau saya nyebutnya gini, wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3, dan wilayah 4. Jadi pada wilayah 4. Gitu kira-kira ya. Pada wilayah 4 ini daerah penyelesaiannya. Tapi hanya pada kuadran 1 saja ya. Kuadran 4-nya ini nggak ikut-ikutan. Ini nggak ikut-ikutan karena dibatasi pada ini. Pada pernyataan ini. Oke, itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Gitu. Selanjutnya itu adalah biasanya mengkonversi dari gambar menjadi pertidaksamaan. Contohnya gini, misalnya kita punya pertidaksamaan nih, misalnya 2, kemudian ini 7. Kita buat garisnya, kemudian daerahnya di bawah ini. Tentukan pertidaksamaan dari daerah penyelesaian ini. Daerahnya gampang ini. Tadinya kalau dia X, di SMP kita pernah belajar ya. Ini kalau Y-nya kan 2 nih, X-nya 7. Jadi kita tulis gini, sebaliknya. Kalau 2Y itu 2, berarti jadi X2, X ditambah 7Y dibalik gitu saja. Karena dia di bawah berarti kurang dari, kalikan 7 kali 2, 14. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau enggak, yaudah biarkan dalam bentuk seperti ini. Dipahami nggak? Nomor 3 ya misalnya. Misal, ini 6, yang ini 5 misalnya. Begini bentuknya, terus daerah penyelesaiannya ke atas. Kalau diminta ke atas ini, berarti sama kayak tadi ya. Kan 6 di Y, berarti dibalikin. 6X ditambah 5Y, karena dia ke atas harus lebih dari. Kalau dia garisnya nggak putus-putus, nggak ada sama dengannya ya. 6 kali 5 berapa? 30. Gampang kan? Nah, gitu. Jadi tinggal kita kali-kalikan saja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau dia berupa sistem. Misalnya gini. Misal ya, ini misalkan saja 2, ini 5, bentuknya gini, ini 5, terus ini 3. Kita buat gini, terus daerah penyelesaiannya ini. Daerah penyelesaiannya ini. Nah, ini kan yang pertama nih, kita sebut saja ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Untuk persamaan 1, itu kan 5x, betul ya? Ditambah
3Y. Nah, kan dia berada di bawahnya nih, di bawah dari garis ini kan. Berarti dia kurang dari nih. Kurang dari sama dengan 5 kali 3, 15. Dan untuk persamaan kedua, itu kan 2 berapa tuh? 2X ditambah 5Y. Karena dia berada di atas persamaan ini, berarti lebih dari, sama dengan 2 kali 5, 10. Oke, ini kalau bisa disederhanakan, tapi kebetulan tidak bisa disederhanakan ya. Biarkan saja bentuk seperti ini. Karena dia di kuadran 1, berarti X-nya harus lebih besar dari 0 dan Y-nya harus lebih besar dari 0 gitu. Udah gini aja, gampang kan? Jadi kita nggak perlu nyari-nyari persamaannya, cukup dikali-kalikan saja seperti ini.